teman-teman semua, bertemu lagi dengan aku di Rayyan Bismillah Channel. Kali ini aku mau rangkum alur cerita dari Osama Ranking episode 3 sampai 6. Nah, bagaimana alur ceritanya? Di awal film kita diperlihatkan KJ yang tengah menjaga Buji. Akan tetapi tidak lama kemudian datang sosok seorang perempuan yang datang ke kamar Buji, entah itu siapa. Akan tetapi perempuan tersebut tengah menyembuhkan Buji dari sakitnya. Dan di saat KJ tengah ingin pergi dari istana, tiba-tiba ada yang tengah mencegatnya. Di sini kita bisa melihat seorang raja yang tengah gugur. Dan di sini juga dikatakan oleh penasehat raja kalau yang mewarisi tahtanya adalah Buji. Di sini terlihat Pangeran Daida sangat marah dan dia pun menanyakan kepada cermin ajaibnya, kenapa bisa Buji yang mendapatkan tahta tersebut, bukan dia. Akan tetapi cermin ajaibnya pun menjawab kalau yang menjadi raja bukan Buji, akan tetapi adalah dia. Pengumuman kematian raja pun telah diumumkan kepada semua rakyatnya. Dan di sini dikatakan bahwa pengganti raja adalah Pangeran Daida. Di sini membuat Pangeran Buji sangat terkejut karena tadi kan dia yang menjadi penerus raja, bukan Pangeran Daida. Di sini terungkap bahwa orang yang dibalik diangkatnya Pangeran Daida menjadi raja adalah ratu itu sendiri. Karena ratu di sini tidak ingin melaksanakan perintah raja. Dia ingin melakukan pemungutan suara di mana Pangeran Buji dan Daida yang mana yang lebih pantas untuk menjadi seorang raja. Dan di sini dilakukan pun pemungutan suara dan dimenangkan oleh Pangeran Daida. Hasil pengumuman tersebut membuat Pangeran Buji sangat merasa sedih. Dia pun berlari untuk menenangkan dirinya. Di penjara, KJ pun berhasil melarikan diri. Akan tetapi tidak lama saat dia melarikan diri, dia pun tertangkap lagi. Di sini KJ pun ditanyakan, apa yang membuat dia berada di istana? Siapa yang ingin dibunuhnya? Akan tetapi KJ menjawabnya dengan tegas kalau dia hanya ingin melindungi Boji dan agar Boji bisa menjadi raja seutuhnya. Bebin pun menemui Pangeran Buji dan menanyakan apakah dia mengenal dengan sosok KJ. Di sini Buji pun menjawab kalau dia adalah temannya. Dan di sini Bebin pun mengatakan kalau dia berkata kepada Bebin kalau dia ingin pergi bertualang dan tidak bisa lagi bersama Boji. Di sini Boji pun merasa sangat sedih karena dia kan baru saja merasakan terluka dan dia lebih terlukanya lagi karena ditinggalkan oleh teman satu-satunya yaitu KJ. Di sini Pangeran Daida tengah menemui Bebin. Dan Pangeran Daida pun menyuruh Bebin untuk membunuh Apeas karena Apeas adalah salah satu orang yang tengah mendukung Boji untuk menjadi raja. Di tempat lain, Pangeran Buji tengah mencari-cari KJ di mana berada. Di sini dia menelusuri berbagai macam rintangan, akan tetapi tidak menemukan KJ. Di sini dia pun tengah bertemu dengan ularnya Bebin dan dia bertemu dengan ular yang dulu diselamatkan oleh dia. Ular pun menyambut dia dengan sangat bahagia karena dia pernah berhutang budi kepada Pangeran Buji. Akan tetapi ular tersebut tidak bisa mengatakan di mana KJ berada karena dia merasa berhutang budi kepada Bebin. Akan tetapi ular tersebut mengatakan
kalau kakek di sekarang sedang baik-baik saja dan dia masih hidup dan dia tengah diberikan misi oleh Bebin. Di sini Apeas pun tengah dihadang oleh Bebin. Di sini Bebin diberi misi untuk membunuh Apeas. Mereka pun berkelahi dengan sangat menakjubkan. Akan tetapi kemenangan diperoleh oleh Apeas, dan di sini Apeas ingin balas dendam kepada Pangeran Daida karena Pangeran Daida yang menyuruh Bebin untuk membunuhnya. Di tempat lain, Buji tengah menjelaskan kepada Ibu Ratu kalau dia ingin melakukan pertualangan. Akan tetapi Ibu Ratu tidak memberikan izin untuk Pangeran Buji karena menurutnya Pangeran Buji itu lemah dan tidak bisa pergi jauh dari istana. Jadi Pangeran Buji tidak diizinkan oleh Ibu Ratu untuk pergi bertualang. Dikarenakan Pangeran Buji tidak diizinkan oleh ibunya untuk pergi bertualang, dia pun tidak habis pikir. Dia pun mencari cara bagaimana caranya dia bisa pergi meskipun tanpa izin ratu. Dia pun mengambil inisiatif untuk pergi melewati jendela dengan menggunakan tali yang dirangkainya dari kain-kain. Akan tetapi kepergok oleh ratu. Akan tetapi di saat talinya ditarik, tiba-tiba Pangeran Buji jatuh ke bawah, sehingga membuat ratu sangat panik sehingga bergegas untuk ke bawah istana. Ratu pun menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan Buji, dan di sini terungkap bahwa yang tadi malam menyembuhkan Buji adalah ratu itu sendiri. Setelah ratu menyembuhkan Buji, dia pun jatuh pingsan. Dan di sini kita diperlihatkan bagaimana awal pertemuan ratu dan Pangeran Buji pertama. Di sini terlihat kalau Pangeran Buji selalu pergi dan menjauhi Ibu Ratu saat itu. Akan tetapi ada satu hal yang membuat Pangeran Buji bisa mendekat pada ratu setelah ratu membantunya untuk menyembuhkan ular yang tengah terluka. Ratu dan Domas pun pergi menemui Buji ke kamarnya. Di sini Domas pun menjelaskan kepada Buji kalau ratu telah mengizinkannya untuk pergi bertualang. Akan tetapi dengan satu syarat, Buji harus pergi dengan Domas dan satu orang Hokuro, seorang pengawal istana. Di saat mereka pergi, ratu pun tengah mengalami firasat buruk. Entah itu apa. Buji pun melakukan perjalanannya dengan sangat hati-hati. Mereka pun melalui berbagai macam rintangan. Entah Buji kehilangan tasnya lah, apalah, tertemu makhluk ganas. Dan tidak lama setelah itu Buji pun jatuh ke dalam sebuah perangkap atau dan di lubang tersebut ada sebuah goa. Dan di dalam goa itu ada seorang kakek-kakek tua yang berada di dalam sana. Dan saat kakek tua tersebut melihat Buji, dia merasa sangat marah karena menurutnya Buji sangat tidak sopan karena berada di tempatnya tidak dengan izinnya. Akan tetapi tidak lama kemudian jatuhlah seekor babi hutan ke dalam sebuah perangkap kakek tersebut. Dan tidak lama kemudian Buji pun diajak untuk menikmati babi hutan tersebut. Dan tidak lama kakek tersebut menyuruh Buji untuk memperhatikan sekeliling. Dan tidak lama kemudian datanglah sekelebat asap besar. Dan asap tersebut menghirup babi hutan yang tengah mati tersebut. Dan rohnya pun keluar